Semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Dan di video kali ini aku ingin membuat lapis legit prune yang super ekonomis. Dan buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, langsung aja kalian simak dan ikuti video ini hingga selesai. Teman, untuk bahannya di sini aku udah siapkan semua. Dan yang pertama ini margarin sebanyak 250 gram. Kemudian karena di sini kita buatnya lapis legit prune, jadi di sini aku pakai prune. Nah, prunenya ini disesuaikan dengan selera. Nah, untuk prunenya di sini aku sudah pipihkan dan bentuk aslinya itu seperti ini ya teman-teman, buah prune. Nah, ini buah prune yang biasanya digunakan untuk membuat lapis legit. Nah, kemasannya seperti ini. Teman-teman bisa beli yang seperti ini. Harganya itu kisaran 68.000. Nah, kemudian bahan lainnya yaitu putih telur sebanyak 3 butir. Kemudian kuning telur sebanyak 10 butir. Gula halus sebanyak 150 gram. Dan susu kental manis sebanyak 100 gram. Susu bubuk sebanyak 15 gram. Kemudian bahan terakhir tepung terigu sebanyak 110 gram. Teman, yang pertama kita mau kocok margarinnya dulu. Kemudian margarin ini kita tambahkan dengan setengah dari gula halus yang tadi kita pakai. Nah, ini gula halusnya setengah, dan setengahnya ini kita sisakan untuk mengocok putih telur ya teman-teman. Kemudian ini kita kocok dengan menggunakan mixer. Nah, ini margarin dan gula halusnya sudah hampir tercampur merata. Kemudian kita lanjut memixer hingga margarinnya ini mengembang putih dan juga lembut ya teman-teman. Nah teman-teman, ini margarinnya sudah mengembang dan juga lembut. Kemudian kita masukkan kuning telur sebanyak 10 butir. Nah, ini kuning telurnya kita masukin ke dalam kocokan margarin satu persatu ya. Nah, setelah kuning telurnya kita sudah masukkan semua ke dalam kocokan margarin, kemudian kita masukkan susu kental manis. Nah, sebentar ya teman-teman, saya ambil spatulanya dulu. Kita masukkan semuanya susu kental manisnya. Dan ini tadi ada sisa telurnya, kita masukin juga. Kemudian kita kocok kembali selama kurang lebih 1 menit supaya semua bahan ini tercampur merata. Nah teman-teman, kalau sudah tercampur merata, di sini kita masukkan tepung terigu. Nah, tepung terigunya ini sudah aku ayak tadi. Nah, kita langsung aja masukkan. Kemudian susu bubuk.
Dan ini kita aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah hingga tercampur merata. Nah teman-teman, ini sudah. Nah kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita ambil satu wadah yang bersih. Nah untuk mengocok putih telur, usahakan wadah yang teman-teman gunakan harus bersih, tidak basah, tidak ada air ataupun minyak. Kemudian masukkan putih telur. Nah teman-teman, putih telurnya ini sebelum kita beri gula halus, ini kita kocok dulu hingga berbusa atau berbuih. Setelah berbuih seperti ini, baru masukkan gula halusnya secara bertahap. Nah, sopik itu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini putih telurnya sudah selesai kita kocok. Kita bersihkan dulu mixernya. Oke, setelah itu putih telur yang sudah kita kocok mengembang dan juga kaku, ini kita campurkan ke dalam adonan yang tadi udah kita buat. Ini adonan campuran antara margarin dan juga telur dan tepung terigu. Kemudian kita masukkan putih telurnya sedikit demi sedikit sambil kita aduk hingga tercampur merata. Oke teman-teman, ini adonan lapis prunnya sudah selesai. Nah, teksturnya atau konsistensinya seperti ini ya. Tidak terlalu kental, juga tidak terlalu encer. Oke teman-teman, ini adonannya sudah siap kita panggang. Nah teman-teman, sekarang kita mau hidupkan api ovennya dulu. Dan yang pertama, ini selang regulatornya kita pasangkan ke tabung gas. Kemudian kita buka aliran gas. Dan setelah aliran gasnya terbuka, kita pantik apinya. Oke, udah selesai. Kemudian kita kecilkan api ovennya ya teman-teman. Nah, kita kecilkan hingga apinya berwarna biru. Ini kita kecilkan lagi sedikit. Oke. Kemudian kita tutup pintu oven. Ini kita buka sedikit. Nah, ini kita buka sebentar supaya aroma gasnya keluar. Baru itu kita tutup lagi. Dan kemudian kita tunggu hingga ovennya panas kurang lebih 15 menit. Dan ovennya sudah panas dan sekarang kita mulai memanggang lapis prunnya. Di sini aku pakai loyang ukuran kecil 18 x 18 yang udah aku olesi dengan margarin bagian dasar loyang. Kemudian aku beri baking paper. Kalau tidak punya kertas baking atau kertas roti, kalian bisa olesi dengan margarin kemudian ditabur dengan sedikit tepung.
Nah, sekarang kita mau tuang adonan lapis prunnya. Di sini saya beri adonannya sebanyak 4 sendok makan. Tapi kalau teman-teman mau timbang, bisa ditimbang dengan takaran 70 gram. Nah, kalau sudah rata, sekarang kita panggang di oven ya teman-teman. Nah, untuk lapisan yang pertama kita panggang di rak yang paling atas. Ini kita simpan loyangnya di rak paling atas. Kita panggang kuenya hingga matang. Nah, kita harus letakkan sejajar supaya kuenya ini tidak tipis dan tebal di bagian salah satu sisi. Nah, kalau sudah kita panggang kurang lebih 15 menit hingga di bagian dasar kuenya ini matang. Baru setelah itu kita keluarkan dari oven dan kita pindahkan ke rak yang paling bawah. Teman-teman, ini sudah hampir 15 menit. Jadi aku mau cek dulu lapisnya apa sudah matang atau belum. Nah, ini lapisnya sudah matang. Sekarang kita tutup dulu pintu oven yang bagian atas. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya ini sudah kecoklatan di bagian tepi ya. Berarti ini lapisnya sudah matang. Sekarang mau kita pindahkan di rak yang paling bawah. Dan ini tadi aku panggangnya belum 15 menit ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan oven yang teman-teman pakai. Tidak bisa berpatokan pada waktu karena beda oven, beda juga suhunya. Kurang dari 1 menit. Dan ini harus kita jaga supaya permukaannya tidak gosong. Karena oven ini tidak memiliki pengatur suhu, jadi di sini aku mau coba menggunakan termo seperti ini, termo pengatur suhu. Nah, jadi aku mau letakkan termometer oven ini di rak yang paling atas supaya kita bisa tahu berapa sih suhu yang aku pakai biasanya untuk membuat lapis legit. Nah, sekarang kita letakkan termometernya di rak yang paling atas dan kita biarkan hingga kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Sekarang kita mau cek dulu lapisnya apa sudah warnanya berubah di bagian permukaannya, sudah berubah menjadi kuning kecoklatan. Berarti kuenya ini sudah matang ya. Sekarang kita beri lagi adonannya sebanyak 4 sendok makan. Nah, ini lapisan yang kedua. Lalu kita ratakan adonannya ke seluruh permukaan kue. Nah, untuk lapisan kedua ini belum kita beri prune ya teman-teman. Nanti setelah lapisan yang ketiga baru kita beri dengan buah prune. Oke, ini sudah rata. Kemudian kita panggang lagi kue lapisnya. Untuk lapisan yang kedua kita panggang di rak yang paling bawah. Kita panggang dengan api atas. Dan ini kita panggang kurang lebih 5-6 menit. Tapi balik lagi teman-teman harus sesuaikan dengan oven yang kalian pakai. Teman-teman, setelah kalian panggang, kalian harus sering diputar loyangnya ini supaya permukaan kuenya itu matangnya merata dan warnanya juga bisa merata. Teman, ini kuenya sudah matang. Teman-teman bisa lihat warnanya sudah cakep banget ya, kuning kecoklatan. Kemudian sebelum kita lapisi lagi dengan adonan, ini kita tekan dulu dengan penekan lapis. Kita beri lagi adonan lapis prune. Kita ratakan. Dan ini lapisan yang ketiga ya teman-teman.
Nah, setelah lapisan yang ketiga ini kita ratakan, kemudian kita beri susunan buah prune ke atasnya atau di atas permukaannya. Seperti ini ya teman-teman. Kayaknya agak sulit teman-teman menggunakan plastik. Nah, kita pakai tangan aja karena tangannya juga udah dicuci, udah bersih ya teman-teman. Kita beri lapisan prune, kita susun sebanyak 9 buah prune. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggang lagi dengan api atas hingga matang. Nah, ini juga sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita tekan dengan menggunakan penekan lapis. Lapisi lagi dengan adonan. Nah, ini kita ratakan. Nah, teman-teman, ini kita panggang lagi hingga matang dan lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, untuk lapisan yang terakhir ini kita tekan juga dengan menggunakan penekan lapis supaya lapisannya lebih rapi dan lebih padat. Oke teman-teman, ini kuenya udah selesai. Lapis legit prune yang ekonomis hanya menggunakan 10 butir telur. Kita diamkan dulu hingga uap panasnya hilang, baru setelah itu kita keluarkan dari loyang. Nah teman-teman, ini kuenya udah dingin. Nih kalian lihat, kalau udah dingin biasanya kue lapis itu akan terpisah dengan loyang di bagian tepinya. Nah sekarang kalau udah dingin kita mau keluarkan dari loyang ya. Nah teman-teman, ini dia lapis prune ekonomis. Hanya menggunakan 10 butir telur kita udah bisa buat kue lapis yang cantik dan juga enak. Sekarang aku mau cobain ya.
Yuk makan teman-teman. Yang pertama saya rasa ini manisnya udah pas banget, nggak terlalu manis, dan kuenya ini juga nggak terlalu kering dan juga nggak terlalu basah. Ini pas banget. Kemudian dipadukan dengan prunnya, jadi lapisnya ini sama sekali nggak enak banget. Teman-teman wajib coba resep ini ya. Enak banget teman-teman. Teman-teman, ini dia lapis puron ekonomis yang hanya menggunakan 10 telur, tapi kita udah bisa buat lapis yang super cantik seperti ini dan juga rasanya enak. Kalian harus coba resep ini karena super ekonomis ya. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol like, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa kembali di video aku yang berikutnya.